Assalamualaikum. Halo, selamat malam Sobat Mahakam. Hai, apa kabar semuanya? Halo, selamat malam Sobat Pipit.hs, Sobat Sah 9114. Hai Sobat Adi. Halo Sobat Ria underscore Pane. Hai, apa kabar semua Sobat Mahakam? Ya, kita kembali hadir di acara ngebahas berbagai topik seru sesi kedua. Siapa nih yang udah nungguin? Ada yang kangen dengan acara ngebor? Oke, senang sekali rasanya saya bisa hadir menyapa dan menemani semua sobat Mahakam di sini di episode pertama sesi kedua ngebor dengan topik mengelola keuangan di masa pandemi. Nih, sambil menunggu sobat Mahakam yang lain, saya akan ngepin topik acaranya dulu ya. Oke, jadi Sobat Mahakam semua bisa ajak tetangganya, temennya, sahabatnya, keluarganya untuk join sekarang. Untuk join di acara ngebor malam hari ini. Halo semuanya, halo Sobat Kristanto. Selamat malam Pak Hardi Pramono, selamat malam Pak Pram, apa kabar Pak? Semoga selalu sehat ya. Oke, Sobat Mahakam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winnie Aditya Putri. Saya biasa disapa Winnie. Saya bekerja di kantor Pertamina Hulu Mahakam. Sebelumnya saya berkantor di Balikpapan. Namun kemudian saya dipindah tugas ke Jakarta di awal tahun 2020 ini. Sehari-hari saya bekerja sebagai payroll officer di fungsi human resources atau yang lebih dikenal dengan human capital. Nah, tugas saya dan teman-teman di payroll itu adalah mengurusi dan memastikan gaji dari para pekerja PHM aman dan terkendali setiap bulannya. Oke, Sobat Mahakam semuanya, sama seperti di sesi sebelumnya, di sesi ngebor sebelumnya, jadi kolom komen akan saya tutup nantinya ketika saya sudah ngobrol dengan narasumber dan nanti akan saya buka kembali di akhir acara. Nah, kemudian juga nanti akan dipilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi, pastiin semua Sobat Mahakam hadir di sini sampai akhir acara nanti. Oke, saya coba mau sapa-sapa lagi. Ini ada Sobat Diah.Kusumawati, kemudian Sobat Laudi nih. Udah pada makan malam belum semuanya? Oke. Ya, jadi sebelum saya invite narasumber kita, saya akan sharing sedikit mengenai profil dari narasumber kita. Namanya Mas Indra Suharto. Jadi Mas Indra ini sehari-hari bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai cost controller di fungsi keuangan atau fungsi finance. Nah, kemudian dia kuliah S1 dari jurusan accounting Universitas Gadjah Mada dan lanjut S2 di Operations Projects and SCM from Manchester Business School, the University of Manchester, UK. Nah, Mas Indra ini suka banget baca dan nulis. Sobat Mahakam, ada yang sama dengan Mas Indra? Ada yang suka baca dan menulis juga? Oke, nah kemudian Mas Indra ini juga seorang suami dan ayah dari 2 orang putri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya coba invite Mas Indra untuk join ya. Sebentar. Oke. Saya sedang mencoba invite. Oke, ini.
Halo Mas Indra. Halo Winnie, selamat malam. Hai, apa kabar? Win, baik. Winnie apa kabar? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat juga Mas. Mas Indra boleh disapa dulu nih sobat-sobat Mahakam semua yang ada di sini. Ya, selamat malam sobat-sobat Mahakam semuanya. Terima kasih sudah gabung dengan Winnie dan saya di Ngebor. Ada banyak banget yang sudah muncul nih, kayaknya ada sobat Audrey, sobat Nur Alam, sobat Renjani, sobat Hmm. Ahadipuro, ada sobat Herjun yang jauh di sana, sobat Agatha, banyak banget. Sobat Nana juga ada rupanya. Sobat, Ini ada juga nih saudara kita dari PHSS nih Mas, Sobat Fauzi Khalif. Ada Sobat halo. Fauzi Khalif juga. Hai, selamat malam. Ini Sobat Mahakam ada lokasinya di mana nih? Balikpapan, Jakarta, kemudian mungkin ada yang dari Muara Jawa, dari Handil, atau dari lokasi dari lapangan PHM. Oh, ada yang dari Papua, Mas. Oh, jauh banget ya. Oke, Sobat Mahakam, kolom komennya akan aku tutup dulu, tapi jangan kemana-mana karena nanti akan aku buka kembali di akhir acara dan ada hadiah menarik. Jadi tetap tungguin ya. Sebentar, oke, akan aku tutup dulu. Oke, ya udah. Oke, Mas Indra. Sesuai Oke, dengan pekerjaan, nah, ya sesuai dengan pekerjaannya sehari-hari nih di finance PHM nih. Ngebor kali ini nih saya tertarik banget nih untuk menggali ilmu dari Mas Indra mengenai mengelola keuangan yang baik dan benar. Nah, tapi sebelum itu Mas, mungkin bisa dijelasin dulu kegiatan Mas Indra sehari-hari di kantor ngerjain apa aja? ya. Selamat malam Winnie dan sobat Mahakam semuanya. Saya bergabung di WK Mahakam tuh bergabung kembali itu sejak tahun 2010. Terus pekerjaannya saat ini saya di divisi keuangan sebagai cost controller. Hmm. Tapi Hmm. memang sejak tanggal 1 Juli kemarin saya ditugaskan di tim transformasi Pertamina atau sebutannya Transformer Task Force gitu ya, untuk membantu Dewan Komisaris di Pertamina Persero. Gitu Win Oke. kegiatannya. Oke, jadi di cost controller dan di tim transformasi Pertamina ya. Nah, itu Mas Indra ngurus apa aja, Mas? Iya, kalau kalau karena latar belakang pendidikan saya tadi sudah disampaikan kan, berbau keuangan ya. Jadi yang bidang pekerjaan saya di cost controller seperti arti katanya cost ya biaya, controller itu pengendali. Saya bertugas untuk mengontrol biaya-biaya yang akan dikeluarkan di beberapa divisi di PHM. Nah, kalau di tim transformasi, isu yang digarap mungkin sedikit lebih lebar gitu. Kami membantu Dewan Komisaris Pertamina untuk melakukan kajian-kajian strategis untuk meningkatkan performa Pertamina secara umum. Gitu ya. Oke, oke Mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, mulai gabung di wilayah kerja Mahakam itu sejak kapan? Terus ini kan tadi banyak juga nih sobat-sobat Mahakam yang join di ngebor kali ini tuh yang masih kuliah atau yang baru lulus atau yang fresh grade gitu. Nah, ada nggak sih Mas tips untuk sobat Mahakam nih bagaimana membangun karir yang solid agar tetap bisa jalan sesuai dengan passionnya yang mendukung pekerjaan? Ya. Iya, tadi saya sampaikan saya bergabung kembali di Mahakam itu sejak 2010. Kalau soal pekerjaan, selain pekerjaan, walaupun mungkin sekarang sudah nggak seintens beberapa waktu yang lalu, karena kesibukan pekerjaan, saya biasanya masih mengisi sharing-sharing pengalaman, Winnie, dengan beberapa topik, misalnya soal berburu beasiswa, soal persiapan karir, ada juga saya ikut bantu-bantu di beberapa kegiatan sosial. Nah, kalau pertanyaan Winnie selanjutnya tentang melakukan pekerjaan sembari menjalankan passion, menurut saya yang paling pertama itu paling penting adalah niatnya, Win. Di awal mesti diniatin dulu nih. Oh, saya ingin kerja, tapi saya juga ingin tetap menjalankan passion. Kalau niatnya di awal udah beres, nanti yang lain-lain akan ngikut. Soal bagi waktunya gimana, soal bagi prioritasnya gimana, soal bagi tenaganya gimana, itu akan ngikut selama niatnya udah beres dulu di depan.
Oke, wah Gitu cukup ya. menarik, ya cukup menarik dan padat sekali kegiatannya Mas Indra ini ya. Jadi ini untuk sobat Mahakam semua nih yang baru mau mulai bekerja, jadi perlu diingat tips dari Mas Indra tadi tuh ya, bagaimana sobat Mahakam bisa membangun karir dan mengimbanginya dengan passionnya seperti itu. Nah, Mas, kita kembali ke tema malam ini nih Mas. Nah, pandemi COVID-19 ini kan mengharuskan kita semua itu untuk physical distancing gitu ya, menjaga jarak dan karantina mandiri untuk mengurangi jumlah penyebaran virus dari COVID-19 ini. Nah, di saat yang bersamaan itu Mas, hal ini tuh mempengaruhi sistem ekonomi gitu dari keluarga di Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu kan, karena aktivitas ekonominya itu terhambat, jadi itu pemasukan mungkin juga ada yang terancam dan tidak ideal. Nah, kalau menurut Mas Indra nih, dari kacamatanya Mas Indra tuh gimana sih melihat kondisi saat ini? Ya, bener pandemi COVID-19 ini uh, Mas Indra, koneksinya nampaknya kurang bagus. Boleh keluar dulu, nanti saya invite kembali. Mas Indra, sudah bisa dengar saya? Tadi sempat tadi sempat blur dan ini suaranya hilang. Boleh keluar dulu, nanti saya invite kembali. Mohon maaf Sobat Mahakam semua, tadi koneksinya Mas Indra kurang bagus. Ini saya coba invite lagi ya Mas Indranya, semoga sudah bisa koneksinya. Sebentar. Oke, ini saya coba invite ulang. Ya, sambil nunggu Mas Indra. Oke, halo Mas Indra. Sudah bisa dengar suara saya jelas? Oke, Sobat Mahakam, ini sambil menunggu koneksi Mas Indra, mungkin bisa sambil disiapin pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan mau ditanyakan mengenai mengelola keuangan yang baik dan benar. Nanti akan Mas Indra, mungkin Mas bisa keluar lagi. Di sini masih muter-muter atau gimana? Sudah bisa dengar suara saya? Oke, oke. Saya coba invite lagi ya, Sobat Mahakam. Semoga jaringannya sudah baik di Mas Indra-nya. Sebentar. Mohon maaf, Sobat Mahakam semuanya. Oke, saya lagi menunggu Mas Indra untuk kembali join. halo Oke, ini, ya. Nah, oke? mudah-mudahan. Oke, lanjut Mas. Oke, gimana nih menurut Mas Gimana? kita? Jadi tadi ya Mas ya, saya sedikit kondisi pandemi ini kan jadi mempengaruhi sistem ekonomi serta finansial di keluarga Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu, karena aktivitas ekonominya itu terhambat, pemasukan mungkin juga ada yang terancam dan tidak ideal. Nah, ini dari kacamata Mas Indra gimana nih? Ya Win, maaf tadi kayaknya agak buruk. Bener banget, jadi pandemi COVID-19 ini ternyata efeknya luar biasa besar. Kayaknya nggak ada yang memprediksi bakal separah ini gitu efeknya ya. Seperti yang disampaikan Winnie, untuk mencegah penyebaran virus, semua orang diminta melakukan social distancing gitu. Banyak usaha harus tutup. Kalau dibuka pun dibatasi sifatnya. Restoran nggak boleh buka, atau dining dibatasi gitu. Kantor WFH, sekolahan tutup gitu. Tentu ini sangat berpengaruh pada kondisi finansial jutaan keluarga Indonesia, bahkan jutaan keluarga di dunia gitu.
karena aktivitas ekonomi tidak selancar biasanya. Ya. Itu ya. Oke, Mas. Ya. Lalu tantangannya sendiri buat kita pribadi dalam mengelola keuangan sehari-hari dalam kondisi saat ini seperti apa, Mas? Ya. Nah, ini menariknya ya. Terlepas dari kondisinya, Win, kalau kita berdiskusi soal uang, itu ada dua hal utama yang mesti dikelola. Yang pertama terkait dengan mengupayakan uang untuk masuk, dan yang kedua mengatur bagaimana si uang ini akan dikeluarkan atau dibelanjakan gitu ya. Nah, dalam kondisi pandemi ataupun bukan pandemi, acara intinya tetap sama, yaitu mengupayakan masukan dan mengatur pengeluaran. Tapi tadi seperti disampaikan ya, kondisi pandemi tantangannya lebih banyak. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi jadi nggak selancar biasanya gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? Kalau menurut saya dampaknya memang cukup beragam. Nggak semuanya kena dampak yang sama gitu, baik dari sisi besaran dampaknya maupun dari sisi waktunya. Misalnya ada yang dampaknya itu langsung drastis banget, pendapatan turun drastis. Ada yang dampaknya cuma sedang aja gitu. Tapi ada juga yang dampaknya kecil. Lalu soal waktu, ada yang dampaknya itu cuma segera langsung kena gitu. Tapi ada juga yang dampaknya pelan-pelan gitu. Misalnya pekerja sektor hotel atau travel gitu. Itu dampaknya pelan-pelan. Tapi ada juga yang belum kena bahkan sampai sekarang. Tapi udah mulai khawatir sehingga mesti berjaga-jaga untuk mengantisipasi penurunan pendapatan di masa depan. Tapi balik lagi sih, kalau menurut saya mau pandemi mau enggak, kesadaran pengelolaan keuangan itu tetap sangat penting untuk dipahami dan dijalankan. Gitu ya. Iya, ya. Saya setuju banget, Mas. Jadi memang pemahaman itu harus dipahami sedikit mungkin. Nah, kalau menurut Mas Indra sendiri nih, kenapa pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan keuangan penting untuk dipahami mungkin untuk kita pelajari gitu, Mas? Karena kalau saya lihat ini berlaku dan buat semua sobat Mahakam, baik yang baru mulai bekerja dan sobat Mahakam yang sudah mampu atau sudah mempunyai penghasilan sendiri, Mas. Sebenarnya gini, kenapa penting gitu ya pertanyaannya? Kita boleh flashback sedikit mengenai asal muasal kenapa sih kita perlu mengelola keuangan kalau bisa sedini mungkin. Ini sebenarnya karena ada hukum bahwa kita manusia, saya, sobat Winnie, sobat-sobat Mahakam yang lain gitu, itu punya keinginan dan kebutuhan atau kita sebut sebagai tujuan keuangan gitu ya, yang sifatnya unlimited, yang sifatnya tidak terbatas gitu. Tapi di sisi lain kita cuma memiliki sumber daya atau uang gitu yang terbatas. Nah, sekarang kita coba renungkan, kalau kita masih masuk dalam kategori ini, masih merasa bahwa punya keinginan yang unlimited, tapi uang kita terbatas, ya artinya kita perlu mampu mengelola keuangan. Namun sebaliknya, kalau kita termasuk merasa bahwa kita masuk golongan yang keinginan kebutuhannya terbatas, atau bahkan kita merasa masuk ke golongan yang memiliki sumber daya unlimited, atau mungkin golongan sultan gitu ya, mungkin agak berbeda lagi kondisinya gitu. Namun menurut saya, yang sultan pun itu kesadaran tetap harus dibangun, apalagi yang bukan sultan gitu, kesadaran untuk mengelola keuangannya gitu ya. Ini menarik nih, sobat Mahakam. Sobat Mahakam semua masuk dalam kategori yang ini. Semoga semuanya masuk dalam kategori yang sultan ya. Amin. Tapi Mas Indra walaupun masuk kategori sultan juga harus tetap sukses dan apalagi yang masih masuk dalam kategori atau teman terbatas tadi. Mas sebelum ke berikutnya, dekat Mas Indra ada earphone atau mungkin bisa dipakai karena suaranya nggak boleh. Saya keluar sebentar kali ya. Saya les sebentar ya. Ya. Oke. Oke. Saya coba invite lagi ya, sobat Mahakam semuanya. Jadi tadi kita terputus sebentar karena ternyata suara Mas Indra agak jauh. Sebentar.
Oke. Kita sambil menunggu Mas Indra untuk join lagi, Sobat Mahakam semua bisa mulai menyiapkan pertanyaan karena nanti di akhir acara kita punya 3 hadiah menarik buat penanya terbaik. Jadi tunggu terus, tonton terus sampai nanti di akhir acara. Oke, saya masih tunggu Mas Indra untuk join. Sobat Mahakam, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun ini sudah masuk bulan November, sebentar lagi sudah tahun baru, tapi kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Jadi, Sobat Mahakam, semoga semuanya lancar-lancar urusannya. Oke, saya coba invite lagi Mas Indra-nya. Semoga bisa segera join kembali. Oke, Mas Indra. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa memang keuangan itu bagian yang tidak terpisahkan ya Mas dalam kehidupan. Nah, bagaimana sih cara agar kita itu bisa menumbuhkan budaya dan kesadaran dalam pengaturan keuangan supaya selalu aware gitu Mas. Nah, bahwa ini tuh penting loh gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Indra nih, kondisi dan perilaku apa saja sih yang dibutuhkan agar budaya ini tuh dapat berkembang dan berjalan dengan baik Mas? Iya, saya setuju banget dengan istilah yang Winnie pakai. Winnie bisa dengar suara saya nggak? Dengar. Oke. Menurut saya kesadaran keuangan ini bukan bakat ya Winnie ya. Jadi kesadaran keuangan itu bukan bakat kayak olahraga gitu, tapi sangat bisa dipelajari. Kadang sering muncul cap tuh, si A orangnya hemat, si B orangnya boros, si C orangnya pintar nyari duit, dan seterusnya. Tapi bukan berarti cap-cap ini benar, tapi bukan berarti nggak bisa berubah ya menurut saya. Jadi orang yang dicap boros bisa aja berubah untuk belajar menjadi hemat. Demikian pula sebaliknya. Nah, pertanyaan lanjutannya, gimana ya supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran untuk kemampuan keuangan? Balik lagi soal tujuan yang terbatas tadi. Kalau kita merasa tujuan kita nggak terbatas, itu selama kita sadar, harusnya akan dilanjutkan dengan kita terpacu untuk mampu dan mau mengelola keuangan kita sendiri gitu. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah sadar dulu. Terus kemudian akan jadi hati-hati, jadi cautious. Gitu ya. Catatan lagi buat kita semua Sobat Mahakam ya, jadi kita tuh mesti tahu dan sadar kemampuan diri sendiri kalau ingin aman dalam mengatur keuangan. Jadi standar hidupnya itu juga mesti diperhatikan. Lalu dengan Mas Indra, lalu dengan perkembangan pandemi saat ini nih Mas Indra, apakah standar-standar kita itu juga mesti disesuaikan dan direview kembali gitu? Ya, sebelum jawab pertanyaan ini ya, ada satu hukum penting yang ada dalam pengelolaan keuangan. Namanya itu membedakan keinginan dan kebutuhan. Teorinya sederhana aja. Jadi belilah kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Nampak sederhana, tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Nah, apalagi di saat pandemi ini, kita difasilitasi oleh banyak online platform, hiburannya cuma online platform gitu ya. Jadi awalnya mungkin kita cuma pengen beli sesuatu. Saya kasih contoh, saya nggak perlu sebut nama ya. Awalnya cuma pengen beli helm gitu ya. Tapi pas scroll sana ini akhirnya yang jadi atau yang ada di keranjang itu ada helm, ada lemari, ada kursi, ada tanaman, ada essential oil, ada ikan, macam-macam. Itu contoh bahwa agak sulit memang membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Menurut saya lagi ya, dengan atau tanpa pandemi, kita mesti punya kesadaran penuh untuk bisa membedakan mana yang keinginan dan mana kebutuhan gitu. Jadi nggak perlu nunggu pandemi. Karena apa? Dengan kalau kita ada disiplin nih, kita
kata udah separuh jalan untuk kemudian mampu mengelola keuangan kita untuk mencapai keuangan yang kita rencanakan. Gitu, Win. Yang tadi Mas yang belanja online awalnya mau beli apa terus jadinya belanjanya apa tuh, itu saya banget sih Mas. Mungkin sobat makam yang lain ini juga ada yang sering gitu kali ya, susah bedain antara keinginan dan kebutuhannya gitu. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih Mas Indra. Nah, berdasarkan pengalaman dan kejadian pengeluaran yang tidak bisa dibendung atau di luar rencana tadi itu, sebenarnya ada nggak sih Mas rumus hitungan presentasi gitu pengaturan keuangan yang kita dapat misalnya dari pendapatan atau gaji bulanan, itu ada nggak alokasi rumus yang benar itu seperti apa Mas? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan sangat praktis gitu ya. Tapi sebelumnya gini, Win. Saya berkeyakinan namanya perencanaan keuangan itu sifatnya sangat personal. Jadi apa yang cocok buat Winnie belum tentu cocok buat sobat makam. Karena apa? Karena kondisi keuangan dan tujuan keuangan satu orang dengan orang lain itu beda-beda gitu kan. Tidak bisa disamaratakan. Namun kalau boleh berbagi ya, cerita yang sifatnya umum gitu. Salah satu cara terbaik supaya untuk mengatur keuangan itu adalah kalau habis gajian, jangan langsung dibelanjain semua. Kita mesti tertib dan disiplin, kita mesti bikin alokasinya dulu sebelum kita membelanjakan. Nah, kalau tadi tentang rumus ya, kalau soal rumus, ada salah satu patokan yang bisa dipakai, namanya 10, 20, 30, dan 40. Ya, 10, 20, 30, 40. Itu kalau dijumlah 100 tuh. 10 ini, 10% gitu ya, kegiatan sosial atau keagamaan, sedekah gitu ya. Kalau 20% untuk tabungan atau investasi. 30% untuk membayar utang, jangan lebih. Dan 40% untuk kehidupan, untuk living cost sehari-hari. Cuman jangan mentang-mentang ada 40% terus dihabisin, jangan. Tapi pakai perlunya. Nanti kalau sisa kita tabung. Oke, I see Mas. Jadi artinya atas kesadaran dan disiplin yang harus kita miliki ini seharusnya yang 40 tadi itu juga bisa dihemat gitu ya Mas ya. Dan bisa dialokasikan menjadi tabungan atau investasi ekstra. Gitu. Nah, Mas Indra nih, menurut Mas Indra, apakah ada bedanya Mas pola pengaturan keuangan bagi mereka yang masih memiliki pendapatan rutin dan yang tidak? Bedanya mungkin ada ya. Tapi menurut Mas Indra jaringannya kurang bagus lagi. Tadi sempat muter-muter. Boleh diulang? Boleh diulang jawabannya Mas Indra? Jadi ada tidak perbedaan pengaturan keuangan bagi mereka yang masih memiliki pendapatan yang rutin dan yang tidak. Oke. Ternyata Mas Indra kembali live. Akan saya coba invite kembali. Mohon maaf sekali lagi Sobat Mahakam semuanya karena jaringannya kurang bagus. Saya sudah coba invite kembali. Saya masih tunggu Mas Indra. Oke Sobat Makam, semoga sampai sejauh ini sudah bisa mendapatkan insightful ya dari apa yang sudah disampaikan. Oke Mas Indra. halo Win. Iya. Bisa dengar? Oke Mas Indra. Jadi ada nggak Mas perbedaan pola pengaturan keuangan untuk yang sudah mendapatkan pendapatan rutin dan yang tidak Mas? Kalau menurut saya itu tadi secara kasat mata mungkin ada bedanya ya, tapi memang kesannya orang yang punya pendapatan rutin akan mudah mengatur keuangannya dibandingkan mereka yang tidak punya pendapatan rutin. Ini menurut saya kurang tepat ya. Kembali ke hukum besi pengeluaran keuangan, ini kan sebenarnya tentang bagaimana mengupayakan pemasukan supaya masuk dan mengatur keuangan supaya keluar. Jadi bagi siapapun, entah itu punya pendapatan rutin atau enggak, tetap acaranya tetap sama gitu. Acaranya adalah bagaimana mengupayakan pemasukan dan mengatur baik-baik pengeluaran sehingga tujuan keuangan itu bisa tercapai. Oke.
Oke Mas, jadi setelah kita review kembali nih Mas, pola keuangan kita tuh, terus bagaimana menyiasati supaya tujuan kita itu tetap bisa terwujud dan pola keuangan kita tuh lebih baik dalam kondisi pandemi saat ini? Ya, jawaban singkatnya sebenarnya adalah disiplin ya, Min, ya. Hmm. Disiplin buat ngapain? Disiplin buat sampai pada tujuan gitu. Kita tahu tujuan keuangan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang tujuan keuangannya untuk liburan, ada yang untuk menyekolahkan anak sampai level tertentu gitu misalnya, atau ada yang untuk menikah gitu, macam-macam. Nah, tujuan itu hanya bisa dicapai kalau kita disiplin. Nah, apalagi kondisi sekarang ini ketika pandemi, di mana potensi pemasukan terancam turun dan seterusnya, kita perlu benar-benar disiplin supaya tidak terhambat gitu, cara kita mencapai tujuannya gitu. Artinya ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus kita pastikan, terutama dalam masa pandemi ini. Yang pertama, hemat, stop belanja yang tidak perlu. Ya. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau memang harus beli, jangan lupa memanfaatkan promosi gitu atau diskon gitu. Tapi ingat ya, jangan juga terjebak sama promo gitu. Karena kadang-kadang gara-gara promo kita membeli sesuatu yang harusnya kita nggak perlukan gitu kan. Terus yang kedua, kita coba atur kembali anggaran. Kalau memang ini membawa dampak kepada anggaran, ya kita atur kembali gitu. Bentuk dana darurat juga perlu. Nanti kapan-kapan kita bicarakan dana darurat apa dan bagaimana. Lalu yang ketiga, cari tambahan penghasilan yang bisa dilakukan tanpa mengganggu tujuan utama. Itu juga penting. Lalu terakhir, tapi bukan berarti yang paling nggak penting ya, itu kita mesti menyisihkan juga untuk kepedulian sosial, membantu orang lain yang terdampak pandemi. Gitu ya. Nih, ya, ini catatan bagus lagi nih dari Mas Indra. Jadi Sobat Mahakam ini, saya juga sangat meyakini nih kalau kita berbagi ke orang lain yang lebih membutuhkan gitu tuh, rezeki pasti akan lebih berkah gitu ya. Dan insya Allah lebih mengalir lagi ke kita, kembali ke kitanya. Amin. Jadi Mas Indra, lalu dalam masa pandemi ini kita juga harus berhemat ya, tapi jangan lupa juga harus smart dalam berbelanja dan tetap harus membantu sesama. Jadi berhemat itu bukan berarti kita tidak bisa bersenang-senang gitu atau menjadi pelit. Kita bisa menikmati hasilnya juga sesuai dengan tujuan yang ingin kita raih. Bener gitu nggak Mas Indra? Bener banget Win. Jadi kita kan kerja itu capek ya. Jadi berangkat pagi pulang malam, kadang-kadang sampai lembur gitu. Jangan sampai udah capek kita terlalu ketat sama diri kita gitu ya, sehingga jadinya stres dan gak bahagia gitu. Nah, kuncinya sebenarnya adalah mengalokasikan dan melaksanakan dengan disiplin gitu. Dan benar, kita nggak boleh mentang-mentang kita menyisihkan pendapatan kita jadi pelit. Menikmati hidup itu menurut saya tetap harus bisa dilakukan dan diupayakan, tapi dengan terukur dan terencana. Ini bedanya ya. Jadi pelit jangan, senang-senang boleh, tapi meski terukur dan terencana. Gitu ya. Oke, setuju Mas, setuju banget. Nah, dari penjelasan Mas Indra tadi nih Mas, seandainya karena satu hal dan kondisi yang tidak bisa dielakkan seperti pandemi saat ini, tiba-tiba budget alokasi kita itu melenceng atau berubah total. Nah, contohnya ya karena kondisi pandemi ini kan, mungkin ada Sobat Mahakam yang pendapatannya jadi berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Nah, itu menurut Mas Indra nih, mengantisipasi atau jalan keluarnya apa yang mesti kita lakukan, Mas? Oke, menurut saya gini, ketika ada kejadian luar biasa yang punya dampak pada keuangan kita, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah berhenti, stop sejenak, dan berhitung, gitu ya. Saat stop ini pastikan dilakukan kalkulasi ulang, dilakukan penyesuaian atas alokasi anggaran yang ada, penyesuaian untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai, misalnya pengennya tahun depan kita urunin tahun berikutnya, gitu. Jadi output dari proses stop ini adalah kita akan punya rencana keuangan yang baru, yang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada. Gitu. Kalau kita udah punya rencana yang baru, selanjutnya ya kita tinggal disiplin aja dengan rencana yang sudah kita punya. Oke. Nah, dari antisipasi tersebut, Mas, hitungan presentasi yang tadi itu harus diubah lagi atau enggak, Mas?
Iya ya, pasti ya. Eh, kita mesti adaptif, kita mesti adaptif terhadap perubahan. Apalagi jika perubahan itu ternyata punya dampak terhadap hitungan kita gitu. Ya konsekuensinya hitungan tadi perlu di-adjust, disesuaikan dengan kondisi yang paling sekarang gitu. Supaya tujuannya bisa tetap tercapai. Nah, I see. Jadi makanya memang alokasi yang disisihkan untuk simpanan tadi itu penting banget ya Mas Indra ya. Jadi sehingga bisa kita pergunakan sewaktu-waktu jika situasinya mendesak dan tidak ideal seperti sekarang. Oke, Sobat Makan, jadi tadi kita sudah panjang lebar nih membicarakan tentang pola pengaturan keuangan, kesadaran diri, dan manfaatnya. Nah, Mas Indra bisa nggak sih kasih tips atau saran singkat nih dalam mengelola keuangan di masa pandemi saat ini? Oke, seperti sudah saya sampaikan tadi ya, tipsnya sebenarnya nggak beda antara pas pandemi sama enggak, tapi memang ada hal yang perlu kita fokuskan lagi kalau dengan kondisi seperti ini gitu ya. Yang pertama, kenali keinginan dan kebutuhan, bedain. Yang kedua, disiplin sama rencana alokasi budget yang ada. Ya, dengan dua hal itu aja sebenarnya menurut saya keuangan kita sudah bisa lebih tahan banting lah terhadap kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, kalau memang ada perubahan, atur kembali keuangannya, menabung lebih banyak kalau perlu, ya, kalau memang mampu dan perlu. Dan yang keempat, kita mesti lebih hemat, lebih smart dalam mengeluarkan uang, dan jangan lupa untuk sedekah atau berbagi kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sobat Makan, sekali lagi jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Jadi Mas Indra, menurut Mas Indra nih, berdasarkan tips tadi tuh, masih ada nggak sih aspek lain yang perlu diperhatikan supaya pola keuangan kita itu sehat dan kita bisa mencapai tujuan? Ya, kalau kita ngobrol soal keuangan, itu kadang-kadang kita berpikir bahwa seolah-olah ini soal angka aja gitu ya. Padahal sebenarnya, atau soal alokasi anggaran pakai Excel gitu. Padahal sebenarnya dalam prakteknya ini tuh lebih banyak sering sekali tentang psikologis manusia gitu. Ada note kecil, saya pernah baca di Instagram. Kurang lebih bacanya gini. Hidup itu mudah, tapi gaya hidup yang membuat rumit. Ya, saya ulang ya. Hidup itu mudah, tapi gaya hidup yang membuat rumit. Nah, ini menurut saya reminder yang penting buat saya, buat Winnie, dan buat sobat-sobat Mahakam semuanya. Bahwa kita mesti satu, bedakan keinginan kebutuhan, dan kenali kemampuan. Gitu. Jangan mudah tersulut sama teman, sama iklan, gitu. Dan disiplinlah supaya kita bisa mencapai tujuan. Nah, itu diingat lagi Sobat Mahakam, jadi bedakan keinginan dan kebutuhan, kemudian kenali kemampuan dan disiplin. Itu kuncinya ya, penting banget Sobat Mahakam. Nah, satu lagi Mas Indra, ini segmen terakhir ya. Mas Indra bisa ceritain nggak ke kami semua, ke sobat-sobat Mahakam, pelajaran berharga yang Mas Indra hadapi terkait mengatur keuangan pribadi? Oke, jadi gini, setiap menjelang tanggal gajian, setiap menjelang tanggal keramat gajian, saya bikin alokasi anggaran untuk bulan berikutnya. Saya list tuh semua pengeluarannya apa aja, pemasukannya apa gitu. Terus sisanya akan saya masukkan dulu akan saya tabung dulu gitu. Atau saya investasikan dulu tergantung apa yang saya pilih waktu itu. Nah, yang suka bikin kacau adalah di tengah bulan, rupanya ada pengeluaran yang jumlahnya cukup besar, tapi ternyata saya lupa naruhnya gitu. Kalau udah begini, saya nggak mau mesti berobat ya. Kenapa? Karena pengeluaran itu kan tetap harus dibayar. Tapi gara-gara kelupaan, saya harus gimana caranya gitu, dengan mencairkan deposito atau meminjam bahkan gitu. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita sediakan waktu khusus untuk bikin alokasi bulanan dan jangan kelupaan. Gitu ya. Oke, ya ini jadi Sobat Mahakam, jadi jangan kelupaan dan segera cari jalan keluar gitu ya. Itu merupakan kunci utama dalam mencatat pengeluaran keuangan kita.
Oke, jadi Sobat Makam, semoga pengalaman Mas Indra tadi itu bisa kita jadikan masukan dan pelajaran buat semua Sobat Makam dan Mas Indra. Ini kayaknya sudah saatnya saya buka kolom chat kembali untuk melihat ada pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Makam semuanya. Oke, jadi kita kolom chat sudah saya buka kembali, Sobat Mahakam. Jadi silahkan kepada Sobat Mahakam yang mau bertanya mengenai pengelolaan keuangan kepada Mas Indra. Nanti akan saya bantu bacakan, kemudian akan dijawab oleh Mas Indra. Oke, Mas Indra. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari Sobat Mahakam semuanya, saya duluan deh yang tanya, boleh apa enggak nih? Boleh. Oke, Mas Indra. Saya itu ini pengalaman pribadi nih, Mas. Ini saya kadang suka malas gitu nyatet pengeluaran atau ya seperti itulah. Itu gimana ya, Mas? Apakah ada solusinya atau apakah memang mencatat pengeluaran itu harus wajib atau bagaimana, Mas? Oke. Kalau solusinya sebenarnya sederhana, Win. Yaitu jangan malas. Jangan Satu itu aja, Mas ya. Iya. Jangan malas. Karena gini, ada pepatah kuno gitu yang mengatakan bahwa if you fail to plan, then you plan to fail. Jadi kalau kita malas merencanain, kita gagal merencanakan, kita sedang merencanakan kegagalan. Gitu. Nah, kalau Winnie dan Sobat Mahakam yang lain nggak pengen gagal, ya rencanakanlah dengan baik. Bahkan rencana itu nggak cukup ya, tapi tadi itu disiplin lah dengan rencana yang sudah dibuat. Gitu, Win. Oke, terima kasih Mas Indra. Ini ada pertanyaan Mas Indra dari Sobat Fahrul Fahrozi _ izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan untuk mengatur keuangan keluarga di masa pandemi ini yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, Mas? Baik, terima kasih Sobat Fahrul ya. Fahrul Fahrozi ya. Baik, jawaban singkatnya seperti ini, Sobat Fahrul. Acaranya kan selalu sama ya, jadi bagaimana menaikkan pendapatan dan bagaimana mengurangi pengeluaran, gitu ya. Jadi yang dilakukan di sekitar itu, kalau memang merasa pendapatannya tidak cukup atau kurang, cobalah seperti yang sudah disampaikan juga untuk mencari sumber pendapatan baru yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Oke. Yang kedua, dari sisi pengeluaran, kok bisa? Pertanyaannya adalah, kok bisa pengeluarannya lebih besar? Gitu kan ya? Ini adalah saat yang baik untuk melakukan evaluasi. Gitu. Item-item apa sih di pengeluaran kita yang kira-kira bisa kita kurangi? Gitu. Contoh, saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu saya berhenti berlangganan koran fisik. Kenapa? Karena saya semakin hari semakin nggak punya waktu untuk baca koran fisik. Dan itu lumayan ya, sebulan bisa Rp150.000. Jadi kan udah lumayan tuh ada pengeluaran yang bisa dihemat, yang artinya mungkin bisa dipakai untuk hal lain. Jadi kembali lagi, lakukanlah review pendapatannya itu apa yang bisa ditambahin dengan usaha apa. Misalnya kalau punya keahlian membuat kue atau apapun bisa dilakukan. Dari sisi pengeluaran, lakukan review pengeluarannya, kira-kira apa yang bisa dihentikan, apa yang bisa dipotong supaya sisanya semakin banyak. Gitu. Iya. Oke. Itu ya, jadi Sobat Mahakam semuanya, jadi untuk pemasukannya sendiri bisa cari tambahan di luar tapi tidak mengganggu pendapatan utama kita, maksudnya pekerjaan utama kita. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi gitu ya Mas Indra ya, untuk pengeluaran ya. Oke, kemudian ini pertanyaan kedua ada dari Sobat Kristintin. Hai Mbak Win dan Mas In, berkaitan dengan penghasilan tambahan nih, kira-kira gaji tetap untuk modal usaha dan tabungan perlu dimasukkan ke pos investasi atau perlu dibuat sendiri? Boleh diulang nggak? Kira berkaitan dengan penghasilan tambahan,
yang tadi, Mhm. Mhm. kira-kira gaji tetap untuk modal usaha dan tabungan perlu dimasukkan ke pos investasi atau perlu dibuat sendiri? Iya. Selamat malam Sobat Christine Tin. Iya. Kalau menurut saya adalah entah itu dipisah atau dijadikan satu, yang paling penting adalah dicatat dulu, terus dipikirin perencanaan ke depannya. Gitu. Tentu ketika memikirkan perencanaan ke depannya, jangan sampai gaji bulanan yang sifatnya udah pasti dan dia udah punya peruntukan masing-masing itu jadi terganggu gara-gara dipakai untuk investasi gitu ya. Walaupun memang kalau misalnya nih gaji bulannya udah habis untuk kebutuhan sehari-hari, menurut saya yang perlu dilakukan adalah kok bisa habis gitu. Jangan-jangan masih ada yang bisa dihemat. Kenapa? Supaya yang bisa dihemat itu kemudian bisa dimasukkan ke pos investasi. Gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Oke, Mas Indra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Leni _Ra. Minimal investasi keuangan yang seperti apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini, Kak? Minimal investasi keuangan yang seperti apa? Jadi gini, ini saya lagi-lagi akan menyampaikan bahwa pandemi atau nggak pandemi itu sebenarnya hukum pengelolaan keuangan itu tetap sama, gitu ya. Perlu dikelola. Nah, ketika kita berbicara investasi, saya ingin menyampaikan kesempatan yang baik untuk sobat Mahakam. Investasi itu kayak koin ya. Jadi ada risk, ada return, ada hasil, ada hasilnya, tapi juga ada resikonya. Apapun investasi yang sobat Mahakam pilih, teman-teman Mahakam harus paham betul bahwa di setiap investasi itu ada risikonya. Jadi apapun instrumen investasi yang dipilih, kenali dulu, pahami dulu, terus pastikan bahwa kita memang punya kesiapan untuk kalau risikonya itu terjadi. Gitu. Ini berlaku untuk apapun ya, berlaku untuk investasi apapun. Misalnya contoh, investasi saham. Semua teman-teman pada investasi saham, kita ikut-ikutan. Ada baiknya, ada jeleknya. Idealnya sebelum kita investasi saham, kita harus tahu saham itu apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Risikonya bagaimana sih? Siap nggak kita dengan risiko itu? Gitu. Kalau itu semua udah terjawab, nah silahkan untuk berinvestasi. Siap menerima return, siap menerima hasilnya, artinya juga harus siap menerima risikonya. Oke. Gitu sobat. Jadi sobat Mahakam ini harus paham dulu ya resiko, karena semua investasi itu pasti ada resikonya masing-masing ya, Mas ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa dari Mas Indra. Bisa pilih satu. Oke. Bentar ya. Ya. Dari sobat Linda F. Lin 4F. Kakak Indra, kalau mau deposito baiknya dipecah-pecah apa satu account aja. Kalau saya tergantung tujuannya. Oke. Balik lagi ya Mas ya. Balik lagi ke tujuannya. Kalau misalnya saya ngerasa bahwa saya perlunya dipecah-pecah, ya saya pecah-pecah. Cuman gini, kadang-kadang ada bank-bank tertentu yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi ketika jumlahnya lebih besar. Jadi mungkin perlu dipikirkan, kalau dipecah-pecah biasanya jadi lebih kecil, jadi bunganya atau imbal hasilnya jadi lebih kecil. Tapi sobat Linda, tergantung tujuannya. Kalau dalam waktu dekat punya tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai, misalnya ingin menyekolahkan anak atau ingin menikah, ya disesuaikan dengan itu. Gitu, iya. Oke, jadi kembali lagi tadi yang sudah Mas Indra sampaikan ya, tergantung tujuannya gitu. Ya. Jadi silakan aja mau satu deposito atau banyak, kembali lagi tergantung ke tujuan masing-masing. Ini saya lihat waktunya masih cukup untuk satu pertanyaan lagi, Mas. Dari Mas Indra atau dari siapa ya? Bentar.
Ini ada banget ya ternyata. dari ini Mas Andre underscore Lita Mahuputi. Boleh saya bacakan? Boleh. Ya, ingin bertanya apa yang Kak Indra lakukan ketika terjadi kekeliruan dalam mengolah keuangan? Dampaknya apa dan solusinya apa dalam mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih Sobat Andre. Tadi saya cerita sedikit tentang bahwa saya sempat kelupaan mengalokasikan pengeluaran sehingga membuat saya harus meminjam atau memecahkan deposito gitu ya. Jadi itu contoh kekeliruan pengelolaan keuangan menurut saya. Jadi ketidakakuratan dalam perencanaan. Dampaknya macam-macam. Dampaknya biasanya ada dampak finansialnya. Karena kalau mecah deposito kan biasanya ada penaltinya. Itu yang harus saya tanggung karena saya nggak cermat gitu ya. Nah, ada juga yang lebih berat. Kalau ini kan relatif ringan gitu ya. Lebih berat itu kebanyakan. Saya punya orang-orang dekat gitu yang sangat antusias berinvestasi sampai lupa bahwa investasi itu dua sisi mata uang, ada return, ada risk. Biasanya kita terbuai gitu dengan hasil yang besar. Ini 50% sebulan loh. Ini seberapa besar gitu dan macam-macam. Kita lupa bahwa dalam angka-angka yang besar itu mengandung risiko. Nah, pernah kenalan saya atau orang di sekitar saya gitu yang mengalami itu, yang untungnya yang dia investasikan jumlahnya relatif besar, tapi itu menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Kalau kita mau investasi, kita mesti paham dulu dan mesti yakin deh bahwa kalau risikonya besar, kalau returnnya besar, itu pasti risikonya besar. Kalau di luar itu pasti kebanyakan bohong. Gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Iya, oke, terima kasih banyak Mas Indra. Ini nampaknya sudah cukup untuk pertanyaannya. Langsung saya pilih untuk 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Pertamina Hulu Mahakam. Yang pertama ada Sobat @Fahrul Fahrozi _ kemudian yang kedua dari Sobat Kristintin, dan yang ketiga dari Sobat Leni _RA. Oke, selamat buat ketiga penanya terbaik. Nanti akan dihubungi oleh Pertamina Hulu Mahakam. Oke, baik Sobat Mahakam semuanya, sampailah kita di akhir acara. Tapi sebelum itu, kesimpulan yang bisa saya dapat dari ngobrol sama Mas Indra tadi, yang pertama itu adalah menumbuhkan kesadaran sedini mungkin gitu ya Mas ya untuk mengelola keuangan. Kemudian kita harus mempelajari dan memahami dan disiplin. Ya, disiplin untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, sesuaikan gaya hidup kita nih dengan kemampuan. Kemudian jangan pilih gaya hidup yang rumit, karena sesungguhnya hidup itu mudah kalau pola keuangan kita juga benar. Nah, dari Mas Indra sendiri boleh memberikan closing statement, Mas? Silakan. Baik Win, saya ingin mengulang lagi satu hal favorit saya. Jangan lupa bedain keinginan dan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi udah ini sampaikan juga, disiplin dengan alokasi keuangan yang ada supaya bisa tercapai tujuan-tujuan keuangannya. Dan yang ketiga, mesti smart dan pintar dalam berbelanja, atur kembali pola keuangan kita, dan jangan lupa untuk berbagi ke saudara-saudara kita yang ada. Oke, jadi yang terakhir tadi tuh ya nggak kalah penting ya sobat semua, jadi berbagi ke yang membutuhkan, karena insya Allah nanti rezekinya akan kembali lagi ke kita. Amin. Oke, Sobat Mahakam semuanya, terima kasih untuk waktunya Mas Indra, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya sharing saya dan Sobat Mahakam semua ini. Oke, jadi Sobat Mahakam, jangan lupa untuk mention IG @Pertamina Hulu Mahakam dan follow, diajak semua keluarga, saudara, tetangganya, kakak, adik, pacarnya untuk follow IG @Pertamina Hulu Mahakam, karena ngebor ini akan ada tiap Rabu malam nih Mas. Jadi di hari dan di jam dan di waktu yang sama. Jadi
minggu depan akan hadir kembali ngebor episode kedua itu dengan topik yang tidak kalah menarik mengenai safety at home atau keselamatan di rumah. Jadi Sobat Mahakam semua pantau terus infonya di IG @Pertamina Hulu Mahakam. Terima kasih sekali lagi Mas Indra, Sobat Mahakam semua, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf juga tadi koneksi Mas Indra sempat beberapa kali jelek dan keluar kemudian login kembali. Sampai jumpa di acara ngebor minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian memakai masker, terus jauhi keramaian dan jaga jarak, tidur juga yang cukup, dan rutin berolahraga. Bener nggak Mas? Betul banget. Akhir kata, kasih pantun dikit boleh kali ya? Boleh. Pakai ikan hiu boleh nggak? Pakai ikan hiu. Oke, pakai itu yang lagi viral sekarang ya. Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Sampai ketemu sobat. Masuk ya? Oke ya. Boleh. Selamat malam. Terima kasih sobat Mahakam Dadah. semuanya. Di ngebor episode minggu depan. Jangan lupa ditonton lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.